Bagaimana semua melihat dalam tanda kutip gitu ya perseteruan antara PKB dan PBNU belakangan ini? Kita nyebut NU itu asumsinya PKB dan PBNU, PBNU juga NU, otomatis gitu kan. Karena biasanya kalau misal agama menjadi instrumen kekuasaan itu impactnya luar biasa. Jangan sampai kemudian ego-ego personal yang berbenturan satu sama lain, yang merasa tercungkil satu sama lain, itu yang kemudian terinstitusionalisasi. Menjadi seolah kemudian PKB versus PBNU. Mas Umam melihat ada indikasi itu? Mohon maaf dengan 1000 maaf gitu ya. Peran Rois Am sendiri kemudian menjadi tidak begitu terlihat. Kita hanya bisa berharap pada kemampuan masing-masing pihak untuk mengendalikan ego. Kayaknya nggak ada rem ini dua-duanya ini. Ini kok kayak terbuka. Lo sekali contohnya lagi, itu tadi. Sampai elu. Mobil rusak. Itu kan udah nggak ada rem itu. Memang kalau ego sudah terpantik itu, memang pertarungan bisa semakin fatal. Terbuka. Kalau menerima konsesi tambang itu kerja keumatan atau kerja politik? Itu nanti saya tanyakan ke Muhammadiyah juga. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Jangan lupa ya, like and subscribe. Sepatunya baru. Mas Umam, sorry Mas. Alhamdulillah. Baru pertama di sini. Alhamdulillah, pangestunipun. Iya, ini kalau kita sudah kedatangan Mas Umum ya nggak jauh-jauh lah bicara dari Istimewa soal ini. partai politik. Bukan cuma partai politik, Mas. Apa? Isunya ini relevan banget. Mas Umam ini satu pengamat politik, ya, dokternya politik, orang NU. Orang diin totok zaman Padahal kita mau bicara soal NU yang lagi ada pada Nah, itu dia. Apakah kita bisa menjamin? Lanjut, kompor. Bisa menjamin. Bisa menjamin. Makanya kita cek Iya. posisinya di mana gitu. Nah, Kita jadi dudukkan di maksudnya sini. kalau nanti PKB komplain atas isi diskusi kita hari ini, Kita nggak disclaimer ikut-ikutan. Kita nggak ikut-ikutan. Saya juga nggak ikut-ikutan. Mas Umam, ya karena sudah disebut sebagai orang NU. Iya mas, iya mas. Rela nggak sih PBNU seperti sekarang? Dalam arti kok lebih banyak menonjol, minimal di media ya, lebih banyak menonjol tone politiknya ketimbang bicara soal keumatan. Setidaknya ya, seminggu terakhir. Saut-sautan sama ketua umum PKB gitu. Menurutku sebagai ketua PBNU seharusnya menghindari itu ya. Seharusnya begitu ya? Iya dong. Kenapa begitu mas? Ya karena kan Mas Umam PBNU. ini kita melihatnya aja. Kenapa lebih banyak? Harusnya bicara soal keumatan. Iya. Tapi kok lebih banyak bicara soal isu-isu politik gitu. Iya. Oke ya mas ya, kita mulai ya. Mulai, Ini memang isunya agak sensitif nih, ngeri-ngeri sedap. Ya. Pertanyaan Mas Yogi tadi, kenapa belakangan seperti itu? Ya. Memang dalam konteks tertentu itu menjadi apa ya mas ya, menjadi concern kita. Karena bagaimanapun juga dulu masih ingat ya, ketika Kita itu siapa maksudnya? kita itu umat, Oh, oke. Nahdliyin lah ya. Nahdliyin yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, termasuk umat pendahulu. Indonesia, masyarakat ini. Karena kenapa? Karena NU itu safe house untuk semua umat, mau orang Islam, non Muslim, itu udah bisa jadi safe house. Oke. Nah, kita kalau misal merujuk di muktamar kemarin di Lampung, Lampung ya, 34 ya, 2 kemarin itu ya. Muktamar ke-34 ya. Muktamar ke-34. Memang salah satu narasi yang kemudian diusung untuk waktu itu ya, untuk mendelegitimasi kredibilitas kepemimpinan Pak Yai Said Akil Siraj yang sudah 2 periode, memimpin PBNU. Salah satunya adalah untuk mengembalikan NU pada koridor kerja-kerja keumatan kebangsaan karena waktu itu Istilahnya ada semacam kehitoh. Nahdlatul Ulama supaya kemudian tidak terlalu political minded. Ya. Karena bagaimanapun juga memang dinamikanya waktu itu terkesan agak cukup politis. Maka kemudian narasi yang dimunculkan salah satunya adalah supaya kemudian NU kembali lagi pada kerja-kerja keumatan, kerja-kerja kebangsaan. Nah begitu kemudian akhirnya Pak Yai Said Akil legowo menyerahkan kepemimpinan kepada Gus Yahya, kita juga ada ekspektasi misalnya masyarakat secara umum, warga Nahdliyin, supaya kemudian NU betul-betul kembali ke kerja-kerja keumatan itu. Nah begitu kemudian dijalankan, ada semacam sebagian dari teman-teman agak mengertikan dahi. Mengapa? Karena bagaimanapun juga memang Gus Yahya dan juga dengan komposisi sekjennya Gus Ipul ya,
yang notabene kita tahu beliau adalah tokoh yang malang melintang di dunia politik. Ya. Rasanya agak kesulitan untuk membedakan mana kerja-kerja keumatan dan juga kerja-kerja. Gini, kalau saya pakai contoh nih, dipotong. Kalau menerima konsesi tambang itu kerja keumatan atau kerja politik? Itu nanti saya tanyakan ke Muhammadiyah juga. Oh, iya, ini ngomong NU. Kan artinya bisa saja dari Iya, perspektif iya. ini demi umat, mengelola sehingga ada hasil yang baik. Gini, perspektifnya memang cukup spektrumnya sangat luas. Oh, Mas. luas ya. ya. Kalau misal kita menggunakan pendekatannya Weber, itu kekuasaan itu bukan sekedar political ekonomi, tetapi juga status sosial dan sebagainya. Kalau pakai pendekatannya Ralph Dahrendorf, itu sesuatu yang sifatnya lebih abstrak lagi, bentuk pengakuan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kembali ke model materialisme ala Marxis, ya political economy itu seringkali menjadi faktor yang menentukan. Karena bagaimanapun juga ya organisasi sebesar misalnya Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah misalnya, kalau misal tidak ada penopang logistik, resources, sumber daya ya, tentu menjadi catatan juga. Artinya bahwa kerja-kerja keumatan itu juga butuh dana. Logistik. Bagaimanapun juga itu harus dipikirkan. Meskipun kemudian dalam konteks konsesi tambang ini jadi ngomongin tambang ini. Iya, nggak apa-apa. Kalau misal dalam Nggak apa-apa. Kalau Agustus ini ngomongin tambang masih make sense. Tarik tambang. Ya, ya, ya. karena Ya, ya. apa namanya narasinya bisa kemana-mana. Tapi terlepas dari itu ya, Kenapa saya tadi nanya tambang? Lanjutin. Kenapa saya tadi nanya tambang? Karena ini kaitannya dengan sekali lagi posisi PBNU, Iya. ya kan, dan penyikapan atas segala hal yang terjadi. Iya, Karena apa? Karena tambang itu muncul setelah keriuhan pemilu, Iya, Pasca oke. Pilpres. gitu loh. pasca Karena Pilpres. Mas Yogi udah nanya 2 kali, saya kasih statement bold ya. Nah, Oke. oke. Pemberian tambang kepada Islamic based civil society yang seharusnya menjalankan kerja-kerja masyarakat sipil ya, yang diakui atau tidak NU dan Muhammadiyah itu meskipun bukan partai politik tetapi memiliki impact politik yang signifikan. Yes. Suara mereka didengar. Nah, ketika kemudian berakhir seperti ini, diakui atau tidak itu akan melemahkan kerja-kerja mereka dalam kapasitas sebagai Islamic based civil society. Dalam arti yang lain, ada upaya untuk menjinakkan kekuatan masyarakat sipil berbasis Islam moderat, Islam yang betul-betul ya menarasikan karakter kita ya, Islam di Indonesia yang rahmatan lil alamin, justru menjadi partikel-partikel kecil dengan instrumentalisasi kekuasaan yang lebih taktis. Nah, selama ini galak ya, harus dijinakkan. Dijinakkan dalam arti kalau misal galak, NU paling galak justru di masa Gus Dur. Yang mana Gus Dur itu ya kita tahu, dia berani berhadapan-hadapan dengan kekuasaan, yang mana waktu itu semuanya tunduk pada kekuasaan. Tapi Gus Dur menempatkan diri dalam kapasitas sebagai penyeimbang dan berani melakukan kritik terbuka pada kekuasaan. Yang waktu itu oposisi pun tidak berani melakukan kritik terhadap kekuasaan. Kalau per hari Artinya- ini memang tidak ada yang Mas kritik. Umam mau bilang bahwa Gus Dur saat itu sebagai pimpinan Ormas dengan anggota terbanyak itu tepat mengkapitalisasi posisinya. Artinya apa? Dia relate betul dengan kebutuhan Problem masyarakat. Iya. keumatan. Ya kan? Iya, iya. Tapi kan kalau hari ini kita lihat Iya. justru bukan itu, justru Iya. bicara soal Iya. bagaimana dia berpihak dalam konteks kontestasi politik. Iya, iya. Ya, itu kembali lagi kemudian menjadi sebuah perdebatan yang mungkin sebenarnya perdebatan klasik karena konteks peran politik Islamic based civil society baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama itu akan selalu berulang. Tetapi memang lebih terbuka ketika kemudian NU itu karena variabelnya cukup banyak dan NU itu bukan satu entitas tunggal. Di bawah rumah besar NU kan juga ada banyak partikel-partikel kekuatan, pesantren, kemudian tokoh-tokoh dengan kekuatan karisma, kewibawaan di akar kekuasaan sosialnya masing-masing. Nah, itu kemudian mengalami spektrum. Nah, ini yang kemudian tampaknya tidak siap dan juga apa ya? Ya, dia tidak menjadi partikel tunggal yang kemudian monolitik gitu. Nah, akhirnya impact-nya
seringkali kemudian ada sejumlah elemen yang mencoba untuk mengkapitalisasi peran NU ini. Karena bagaimanapun juga dalam konteks politik praktis seringkali legitimasi dan dukungan dari ormas ini Yang mengkapitalisasi itu orang internal struktur di PBNU atau di luar PBNU? rasanya kalau misal kapitalisasi itu dua arah. Oh. Seperti Supply and judulnya Kompas TV kan, Oh, iya, dua iya. arah. Ini supply and Artinya demand. ada banyak para pihak saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Sama ini, Atau tambang gini. ini juga sama. Atau Ada yang gini, membutuhkan, ada yang supaya sangat membutuhkan. di awal nggak ngegas PBNU terus gitu kan. Aku agak ngeri-ngeri juga. Atau begini, kita sisakan lah artinya kita positive thinking. Jangan-jangan apa yang dikerjakan, apa penyikapan sejak mulai pemilu sampai dengan sekarang yang dikerjakan oleh para elit di Kramat, di kantor PBNU, Kramat Raya, itu lebih kepada untuk menjaga keutuhan PBNU. Mungkin ya. Keutuhan. Iya mungkin loh, Gus kan boleh kita berpikir positif. Gus. Ya, Dari kan tadi saya digas. juga nanya doang. Iya. Jadi mungkin loh ya. Konfirmasi. Iya mungkin ya. Artinya daripada nanti pecah belah gitu kan, ya sudahlah kita ambil sikap, kemudian dikelola, kemudian diterima tambangnya untuk Umat. kemaslahatan umat. Sebenarnya begini Mas, kalau misal konteks itu ya, selama kemudian sumber daya itu dikelola dengan baik, digunakan untuk kerja-kerja keumatan, dalam konteks pragmatis, ya tidak ada masalah. Oke. Tetapi yang kemudian seringkali menjadi kekhawatiran sejumlah pihak, itu misalnya apakah kemudian nanti misal dalam pengelolaan betul-betul dengan basis manajemen yang profesional. Tidak ada kemudian satu dua pihak yang kemudian diuntungkan tertentu. Saya masih ingat dulu itu Al-Mukarram Gus Mus itu pernah membuat tulisan pendek dengan statement yang cukup menggelitik. Ini otokritik. Gus Mus itu sempat pernah ngendikan dulu ya, katanya itu NU itu miskin, tapi pengurusnya kaya-kaya. Itu dulu. Itu dulu. Jadi sekarang belum Sekarang nggak tentu tahu kan. saya. Nah, iya. Sekarang begitu. Mas Umam, kalau tadi Artinya masuk ini yang kemudian tentu menjadi tanggung jawab ya para senior-senior di PBNU elit-elit. menjaga amanah yang diberikan, karena ini namanya tambang itu kan ada apa ya? Itu kan industri ekstraktif, dia eksploitatif, pasti ada impact secara environment, kemudian konteks sosial juga banyak sekali turunannya. Nah kalau misalnya itu bisa dikelola dengan baik, dijalankan dengan kerja-kerja keumatan, dengan impact sosial ekonomi yang cukup produktif, Sebenarnya nggak ada masalah. nggak ada kan? masalah. Oke. Mas Tetapi Umam, kalau sorry. misal kemudian merembet ke yang lain-lain, nah itu nanti kita cermati bersama. Kalau Mas Yogi tadi udah bicara soal tarik tambang gitu ya. Oh soal tambang, Konsesi konsesi tambang ya. Saya mau nanya Mas Umam sebagai pengamat politik, pakar politik dan sebagai Nahdiyin. Satu Bagaimana lagi, temannya Gus Kim. Bagaimana semua melihat dalam tanda kutip gitu ya perseteruan antara PKB dan PBNU belakangan ini? Atau dulu gini, kalau Gus Dur dulu ada di PBNU, kenapa harus bikin PKB? Nah, sampai sekarang, ya, kemudian sampai sekarang PBNU mengklaim bahwa ya itu anak kandung. Apapun. Itu sekarang. Sekarang. Dulu pas jelang pilpres bilangnya PKB bukan representasi NU. Oh gitu Gus. Iya. Dan NU ada di mana-mana. Dan itu ada di mana-mana, nggak cuma di PKB ya. Nggak cuma di PKB. Oh Anda kayaknya kayak bela banget PKB Lo sih. nggak bela. Oh enggak. Oh ya kirain. Karena aku karena Nggak bisa dipisahin banget. Karena ini. aku Ini ada KTA ya. Kelihatan banget kan? Nggak, karena aku ingat itu beliau menyampaikan itu karena di acaraku gitu loh. Iya. Pertanyaan Mas Yogi tadi sangat filosofis sebenarnya itu. Kembali lagi itu Mas, itu kembali dalam konteks perdebatan relasi Islam dan politik. Ada keinginan misalnya sebagai evaluasi atas sejarah panjang ya, bagaimana relasi Islam dan kekuasaan itu kemudian berdampak pada politisasi agama. Maka kemudian upaya untuk meletakkan Islam atau agama itu pada ranah yang moderat, yang tengah, yang wasatiyah itu. Tanpa kemudian masuk dalam konteks kekuasaan murni. Karena biasanya kalau misal agama menjadi instrumen kekuasaan itu impact-nya luar biasa. Saya pikir sejarah Turki, sejarah Cordoba, di banyak kesempatan lah ya, itu sudah terbukti. Nah, tetapi kemudian di saat yang sama, apa yang dilakukan oleh Gus Dur dengan mendirikan PKB, yaitu
itu perdebatan klasik. Karena memang dalam tradisi Nahdliyin sendiri, kalau misal di Bahsul Masail itu saya pikir perdebatannya di situ-situ saja. Bahwa meyakini misalnya as-siyasah huwa juz'un min ajza'i syariati wa far'un min furu'iha. Bahwa politik itu adalah bagian dari bagian-bagian dari konteks syariah itu sendiri. Nah, tetapi kemudian kembali lagi bagaimana kemudian meletakkan itu dalam konteks proporsi yang betul-betul memang kerja kebangsaan, kerja keumatan, bukan sekedar kerja politik praktis. Meskipun agak absurd memisahkan ini harus kebangsaan, politik praktis, yang mana ada pragmatisme dan lain sebagainya, semuanya bercampur aduk di situ. Nah, tapi terlepas dari itu, kehadiran PKB rasa-rasanya waktu itu adalah sebagai sebuah bentuk keterpanggilan terhadap lingkungan demokrasi yang sedang tumbuh dengan reformasi yang bisa dibilang itu adalah fenomena operasi sesar politik ya, karena belum siap gitu, dipaksa. Dan NU sendiri adalah elemen yang selama kekuasaan Orde Baru dipinggirkan, menjadi kelompok yang termarginalkan, bahkan seolah dianggap sebagai elemen yang berhadapan-hadapan dengan kekuasaan, kritis kepada pemerintah dan lain sebagainya. Nah, dengan kemudian menghadapi situasi itu, maka muncul ijtihad ulama untuk membentuk organisasi. Salah satunya kemudian muncul organisasi politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi sampai di sini kita harus mengakui ya bahwa PKB itu lahir dari rahimnya PBNU. Realitas sejarahnya demikian. Begitu kan? Realitas sejarahnya demikian. Karena tadi pertanyaannya Takim tadi, itu yang terjadi sekarang. Artinya PBNU merasa kok PKB sekarang melenceng gitu, padahal kan kamu lahir dari rahim PBNU. Ya, kalau misal fenomena sekarang ya, ya kita berharap ya, ini kan senior-senior semua itu. Biasanya kalau misal kembali lagi tadi ke konteks konsep konfliknya Dahrendorf misalnya itu, jangan sampai kemudian ego-ego personal yang berbenturan satu sama lain, yang merasa tercungkil satu sama lain, itu yang kemudian terinstitusionalisasi menjadi seolah kemudian PKB versus PBNU. Mas Umam melihat ada indikasi itu? Indikasi kalau misal konteksnya di ranah ini cukup clear rasa-rasanya bahwa sebenarnya ini kan apa ya, pride personal, ada rasa yang barangkali merasa dilukai, terlukai, tidak dianggap, tidak diuwongke. Tidak diwongke. Yang kemudian itu ya sebagai aksi reaksi, respon reaksi, ya kemudian menjadi titik konflik yang seolah terus Melibatkan bergulir dua dan organisasi kemudian besar. terorganisasi dengan baik, terinstitusionalisasi seolah ini dua lembaga. Padahal ini kan Satu gapnya induk, sama, ya, satu sama. induk. Dua-duanya juga dibesarkan oleh Gus Dur. Ini anak-anaknya Gus Dur semuanya. Nah, oleh karena itu ya ini menjadi sebuah refleksi sebenarnya supaya seharusnya sih tidak kemana-mana. Tapi kalau melihat perkembangannya per hari ini, rasa-rasanya bisa cukup panjang ini. Akan kemana-mana. Dan akan kemana-mana dan akan ditentukan oleh dinamika politik kekuasaan, terutama pasca pemerintahan baru terbentuk. Karena bagaimanapun juga dinamika kekuasaan baru akan menentukan bagaimana komposisi baik sumber daya, kemudian skema kekuasaan yang dipegang, siapa yang memegang kekuasaan lebih besar, itu akan lebih Atau kuat, jangan-jangan Mas Umam menentukan. melihat misalnya bahwa ada apa ya, katakanlah ada anasir lain di belakang PBNU yang seolah-olah itu membuat PBNU misalnya ingin agak kasarnya ya take over PKB lagi misalnya. Artinya bukan murni Murni konflik internal PBNU. NU. Betul. Kita nyebut NU itu asumsinya PKB dan PBNU, PBNU juga NU otomatis Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Artinya atau ada pihak lain. Kalau misal dalam konteks apakah mungkin dalam konteks possibility dalam politik, ya mungkin saja. Oke. Logiknya bagaimana? Ya salah satunya bagian dari riak-riak politik pasca Pilpres 2024 kemarin. Bagaimanapun juga memang manuver dari Caimin ya, yang kemarin melakukan manuver cukup cepat ya. Bahkan kabarnya ketika membentuk poros Amin, Anies Muhaimin, deal dengan Pak Surya Paloh itu, Pak Prabowo itu belum tahu. Bahkan tidak mendapatkan informasi bahwa deal itu dilakukan langsung dari Caimin misalnya.
barangkali ekspektasi ya ngomong dulu lah. Meskipun ya kita tahu Pak Ya karena Caimin sebelumnya kan memiliki sudah berjalan bersama. berjalan sebelumnya bersama bersama-sama. cukup intens, Ya, silaturahmi kepada kiai-kiai Ya. pesantren. Meskipun Caimin sendiri ya memiliki kemampuan komunikasi yang cukup lincah ya. Caimin bisa ke sana sini tanpa ada beban komunikasi gitu. Tetapi dalam konteks itu barangkali riak-riaknya ada yang merasa tersinggung, ada yang merasa kok tidak komit, ada yang merasa barangkali kok tidak kurang sesuai dengan fatsun politik yang barangkali sudah dibicarakan sebelumnya. Tapi kan Nah, kalau misal kemudian itu terjadi, bisa saja kemudian itu berlanjut. Tapi kan gini Mas, kalau itu karena faktornya adalah Pilpres misalnya ya, itu kan harusnya itu terjadi jauh-jauh hari, ya kan. Tapi kan PBNU ini mulai bereaksi keras dengan PKB, itu kan pasca DPR RI membentuk Pansus Haji. Kerasnya. Kerasnya. Tapi kalau Kerasnya. berseterunya lah 100 hari NU 100 tahun NU aja masing-masing punya acara Ya, beda-beda. itu namanya fastabiqul khairat Mas. Iya. Lomba-lomba dalam kebaikan. PBNU bikin sendiri, PKB bikin Lah sendiri. itu namanya kemandirian organisasi. kalau itu. Pendirian organisasi. Artinya memang sudah punya bibit permusuhan atau perbedaan lah sejak awal. Memang dalam sebuah konflik hampir bisa difahami, hampir tidak ada satu faktor tunggal. Semuanya biasanya saling menginduksi. Baik itu yang sifatnya barangkali riak-riak politik, termasuk hal-hal yang sifatnya individu, yang kemudian terinstitusionalisasi. Misalnya, ya kalau misal ditarik sebenarnya kan ada gap komunikasi antar personal ini. Let's say antara barangkali Gus Yahya dengan Caimin atau Gus Yakut dengan Caimin, atau barangkali dalam konteks singgungan tertentu Gus Ipul dengan Caimin. Tetapi di saat yang sama kan kemudian menjadi berkembang ketika kemudian ada pride, ego yang merasa kemudian tersentil gitu. Nah makanya kemudian sejak Muktamar itu pembelahannya mulai terlihat. Muktamar PBNU ya, kemudian tadi berlanjut di Sidoarjo di 100 tahun Nahdlatul Ulama. Kemudian kalaupun kemudian Pansus Haji ini adalah titik kulminasi yang paling vulgar dalam konteks komunikasi di antara dua kekuatan itu. Kalau misal kemudian intensitasnya, saya pikir menjelang Pilpres kemarin sudah cukup intens itu, saling melempar statement yang statementnya itu sebenarnya cukup vulgar juga. Ya, saling sindir. Saling sindir, tidak tahu inilah macam-macam. Ya. Jadi jangan milih presiden asal ganteng dan pintar ngomong. Ya kan saling sindir Amin itu di ruang terbuka. apa namanya? Subhat. Bukan subhat, apa itu? Bid'ah. Bid'ah. Loh, padahal bid'ah itu udah jelas dolalah. Kalau dolalah itu pasti Neraka. fitnah. Itu kan ngeri itu. Ya bukan, gini loh. Kita itu kan kalau ternyata memang ini konfliknya, perbedaannya, perdebatan atau apapun namanya, ya memang di internal NU rasanya kita punya banyak pelajaran, punya banyak bacaan yang mengatakan bahwa ya NU punya cara sendiri menyelesaikan. Iya. Tapi kalau hari ini kan susah kita sangat mengatakan terbuka. itu hanya Iya. persoalan internal. Ini menjadi sebuah catatan tersendiri karena ada produksian fungsi dalam struktur kedua organisasi. Dalam konteks struktural, Mas, seharusnya misalnya di partai itu yang tertinggi tentu adalah Dewan Syuro. Karena dia yang tertinggi, sama dengan di PBNU, yang tertinggi ya Rois Am. Namanya juga Rois Am, pemimpin tertinggi, bukan ketua Tanfid. Tetapi dalam konteks keorganisasian di Indonesia, secara fungsional itu tereduksi. Seolah kemudian yang taktikal, yang juga strategis, Tanfid. itu berada di level Tanfid. Di kepartean juga sama, itu di eksekutif, yaitu di ketua umum. Nah, seharusnya dalam konteks resolusi konflik ya, bisa ditempuh jalur arbitrase, melibatkan pihak ketiga, misalnya para sesepuh-sesepuh, kiai-kiai sepuh yang diharapkan bisa menjembatani komunikasi. Tetapi karena produksian fungsi tadi, akhirnya, mohon maaf dengan 1000 maaf gitu ya, peran Rois Am sendiri kemudian menjadi tidak begitu terlihat. Harusnya Rois Am PBNU misalnya, pemimpin tertinggi, ulama yang sangat dihormati. Majelis Syuro juga di PKB juga itu bisa mempertemukan di layer yang bawahnya untuk kemudian berkomunikasi tabayun satu sama lain.
tetapi itu menjadi tidak terlaksana, menjadi sulit untuk Menurut dilakukan. Mas Umam kenapa? Ya salah satunya karena ada reduksi fungsi tadi itu. Karena terjadi reduksi fungsi itu ya sekarang yang memainkan keputusan strategisnya di level Tanfit atau di level eksekutif. Kalau saya tangkap itu Bisa saja, misal yang sekarang diikhtiarkan salah satunya proses pelibatan pihak ketiga, model arbitrase gitu, misalnya melibatkan Pak Wakil Presiden yang juga mantan Rois Am, Pak tapi Kiai kan Pak Maruf Ma'ruf juga ada Amin. positioning. Ya, nah ini yang kemudian Nggak, kita mau bilang kalau bahwa cleavage-nya, pembelahannya semakin terbuka, itu memang menjadi agak problematik untuk yang menciptakan agak resolusi mengkhawatirkan konflik. adalah, meskipun menurutku masih jauh ya, agak mengkhawatirkan adalah kalau tadi para sesepuh, kiai-kiai sepuh seperti Gusmus misalnya, Rois Am itu sudah berposisi, itu memang agak mengkhawatirkan. Kita tidak bisa lagi berharap siapa ini yang bisa menjadi penengah gitu Iya. kan. Tapi kalau sekarang sih rasanya masih belum kelihatan. Hanya pertanyaanku kan begini sebetulnya. Ya kalau mereka bisa menyelesaikan sendiri, nggak ditarik-tarik keluar, nggak apa-apa lah. Ini kan, jadi kita tuh melihat sekarang rasa konflik itu seperti partai politik, saut-sautan Iya. di media, Iya. yang kemudian Iya. power main power. PWNU Jatim, ketua PWNU-nya begitu agak ngeblok ke sana, ganti, copot. Ya, itu pilpres tuh. Itu pilpres. Artinya kita hampir tidak bisa membedakan bagaimana organisasi PBNU yang harusnya lebih kepada keumatan, juga PKB. Sekali lagi, dua-duanya Iya. tidak saya tempatkan sebagai mana yang benar, mana yang salah. Iya. Tapi kalau kita bicara NU loh ya, NU tuh kalau PBNU kan NU struktural, Ya. kalau Iya, NU iya, NU iya. keseluruhan. Iya, iya. NU ini siapa ini yang Hmm. dalam konteks itu menjadi berat karena sudah nggak bisa membedakan lagi. Di level ini Mas, paling kita hanya bisa, Bisa berharap di siapa? berharap pada kemampuan masing-masing pihak untuk mengendalikan ego. Inilah. Tidak mudah, agak absurd, Iya, tetapi iya. dalam konteks tertentu ya itu yang bisa dilakukan. Karena kalau misal kita merujuk ya, kita melihat perkembangan pansus haji. Ini kalau misal kemudian dikembangkan, ini bisa kemana-mana. Oke lah, ada hal-hal yang tampaknya akan diamankan, dilindungi, tidak akan dijamah dari pansus yang sebenarnya terkait dengan konteks haji. Ya. Misalnya kemarin MUI mengatakan itu ada pengelolaan dana haji haram dan lain sebagainya. PBNU juga diam itu, tidak merespon banyak itu. Harusnya itu dibuka aja lebih clear supaya kemudian diluruskan. Tetapi juga di saat yang sama, kalau misal kemudian urusan kuota kemudian dikembangkan, investigasi dilakukan, Ya. ini bisa saja benturan-benturan ini kemudian akan melahirkan korban. Korban dalam konteks ini ya pihak yang akan berhadapan-hadapan dengan mesin penegakan hukum. Dan dalam konteks itu sudah bukan lagi ego. Ini soal keselamatan dalam tanda kutip yang kemudian akan menjadi medan pertarungan yang jauh lebih dahsyat. Nah, atau jangan-jangan yang terakhir itu yang jadi sumber persoalannya, bukan sekedar soal pride, soal ego. Tapi soal Ya, apa kekhawatiran, ketakutan kalau misalnya pansus haji ini bakal akan kemana-mana dan melibatkan Bisa saja. penegak hukum. Bisa saja. Itu menjadi salah satu kemungkinan dalam bahasa Pak Richard Robinson, itu dia sebut dengan politics of wealth defense. Nah, politics of wealth defense itu bukan sekedar wealth kesejahteraan ekonomi, tetapi pengamanan dalam konteks politik, dalam konteks hukum. Karena bagaimanapun juga ini persoalan yang kalau misalnya kemudian dibuka, Pandoranya bisa kemana-mana. Dan tentu bisa kemudian bahkan menghadirkan delegitimasi secara kultural, secara keagamaan terhadap sebuah lembaga yang per hari ini kita hormati sebagai lembaga otoritas keagamaan yang diakui di Indonesia. Nah, ini yang kemudian perlu diantisipasi. Dan di saat yang sama, ini kan tektokan ini. Yang satu ingin mengambil, yang satu ingin mengkooptasi. Sementara tadi ya, kalau misal kemudian nanti dinamikanya terus berkembang, bisa saja kemudian PBNU dengan segala judgement, legitimasi, mencoba untuk menciptakan semacam muktamar tandingan atau muktamar luar biasa dengan segala justifikasi. Dan itu akan menciptakan kepengurusan ganda dan nanti kemudian ditentukan oleh siapa? Kekuasaan.
oleh Menteri Hukum dan HAM dan juga oleh legitimasi dari presiden baru, keberpihakan dari elit kekuasaan mana yang akan Dan itu memberikan pernah backup. terjadi di sejarahnya PKB kan? Itu pernah terjadi. Tapi kan dulu beda kasus. Ya, Dulu kan kasusnya beda sama-sama kasus, ada tapi internal PKB. Oh model kerjanya Jangan lupa dulu ada faktor presiden juga. Bukan itu. Maksudku dulu itu yang mengadakan muktamar luar biasa itu adalah orang-orang PKB sendiri gitu loh. Memang Iya, dia organik, dia kader PKB gitu loh. Kalau ini juga nanti kan orang-orang NU juga. Tapi ujungnya kemarin ketika Demokrat mendaftarkan mainin sama Muldoko itu juga banyak yang kejut-kejut. Dan untung misalnya seperti Bu Mega nggak setuju. Kemudian lingkar dekat Jokowi juga presiden juga menunjukkan ketidaksetujuan pada manuvernya Pak Muldoko misalnya. Kalau misalnya kemudian lingkar dekat kekuasaan memberikan keyakinan bahwa ambil yang ini, bisa saja itu terjadi. Nah itu satu hal. Tetapi ini bukan ancaman bagi PKB saja. Kalau misal kemudian sama, sebaliknya Caimin bisa meyakinkan Pak Prabowo, let's say tidak muluk-muluk, minta satu jatah Menteri Agama, yang notabene punya kekuasaan yang cukup mengakar. Di level Kanwil provinsi ada, level kabupaten ada, sampai kecamatan ada, dan seringkali di level PWNU, PCNU irisannya sama, orangnya itu juga. Kalau misal kemudian Kementerian Agama bisa di take over, diambil oleh oleh PKB, dalam hitungan 2 bulan, 3 bulan, itu masif akan ternetralisir, akan didisiplinkan. Kalau misal kemudian itu bisa terjadi, alih-alih misalnya Gus Yahya mau mendisiplinkan PKB, yang ada justru bisa sebaliknya. Justru Gus Yahya yang kemudian harus berpikir ulang, bisa-bisa struktur di bawah kekuasaannya, kepemimpinannya akan di take over, diambil alih oleh kekuasaan PKB dengan tangan Kementerian Agama untuk mengevaluasi, mengoreksi total di level PBNU. Ini kan saling menggergaji. Yang muktamar luar biasa bukan PKB-nya, tapi bisa jadi PBNU-nya seperti itu maksudnya. Itu yang aku bilang, justru yang seharusnya urusan di wilayah internal keumatan. Kita bicara Nahdlatul Ulama loh ya, nggak ngomong PBNU dan PKB. Tapi akhirnya apa? Coraknya corak politik. Gitu loh. Kenapa? Adu power, karena adu everything is kekuasaan. constructed by politics. Kan semuanya narik-narik gitu. Iya. Dan kebetulan ada kebutuhan. Gitu. Itu yang menurutku seharusnya tidak terjadi. Iya. Nah, baru kita bicara masih kita punya harapan ada pihak-pihak yang bisa menengahi ini, yang Atau bisa menahan tidak sampai Mas Umam konflik sendiri nih sebagai pakar politik, secara hukum, secara undang-undang, secara aturan, apa mungkin PBNU bisa men-take over PKB? Sementara itu adalah dua entitas yang berbeda, misalnya satu ormas, satu partai politik. Dua hal terpisah, Gus Kim. Kalau misal dalam konteks legal formal, sangat kecil kemungkinan. Karena tentu partai politik diatur dan juga dijaga oleh konstitusi. Dia punya hak untuk mengatur legitimasi internalnya, punya political sovereignty, kedaulatan politik yang harus dijaga, dan aturan mekanismenya juga berbeda. Undang-undang partai politik, undang-undang ormas itu kan sangat berbeda. Hampir nggak ada irisan. Mau menggunakan argumentasi apapun, menggunakan fatwa ulama sekalipun, ya ini ranahnya berbeda. Tetapi sekali lagi, kalau dalam pertarungan politik, hukum tidak berlaku. Artinya, hukum tetap berlaku menjadi acuan, tetapi hukum bisa kemudian disesuaikan dengan agenda dan langgam kekuasaan yang berjalan. Nah itu yang kemudian seringkali menciptakan kejutan-kejutan yang seolah sepertinya tidak mungkin, ternyata mungkin saja. Maksudnya umur gitu, usia. Ngasih contoh biar Ceplosan ya. Maksudnya itu kan. Oh iya, biar clear nggak. Takutnya itu apa urusannya nih PKB sama NU soal usia gitu kan? Iya nggak ada usia. Ini. Ya artinya bicara coba bahwa dalam konteks politik. Artinya menurut Mas Umam, meskipun secara hukum, secara undang-undang, secara aturan tidak dimungkinkan, tapi bukan tidak mungkin PBNU akan mengambil PKB seperti itu. Bukan tidak mungkin. Kemungkinan itu terbuka selama gerakan politik itu mendapatkan backup kekuasaan dan kekuasaan memiliki kepentingan untuk meyakinkan gerbong politik itu yang berjalan, ya bisa saja itu terjadi. Semuanya bergantung pada dinamika dan dalam politik. Sejarahnya PKB pernah intervensi pemerintah saat itu memberikan
kepada Muhaimin Iskandar kan waktu itu ketika Ya, sama terbelah. Gus Dur. Iya kan, antara Yeni sama Muhaimin Iskandar kan. Saat Bukan itu. oleh Mas Musa waktu itu. Diberikan kan ke siapa? Dan kemudian nggak lama masuk koalisinya SBY kan. SBY. Nah cuman kan dulu kasusnya itu kan apa? Itu lebih karena perlawanan politik Caimin kan, karena dipecat kalau nggak salah ya sama Gus Dur waktu itu. Tapi kan yang melakukan perlawanan itu kan memang orang-orang di internal PKB saat itu gitu loh, Mas Yogi. Kalau ini kan beda PKB dan NU. PBNU gitu loh maksudku. Gitu. Sekali lagi lebih Gus, serem lagi. everything constructed by politics. Ya. Contoh tadi Demokrat sudah. Contoh yang kedua, partainya Pak Tommy siapa? Oh, Partai beringin apa? Bukan. Berkarya. Karya. Apakah yang men-take over kemarin orang dalamnya? Ya enggak lah. Pak Mukdi PR juga bukan orang dalam di situ. Itu lingkar luar yang kemudian dicangkokkan di situ, yang kemudian mampu melakukan konsolidasi kekuatan politik dan sukses melakukan take over. Artinya dalam konteks pertarungan kekuasaan, aturan, hukum itu bisa disesuaikan dalam konteks permainannya. Sama orang mau Kalau mengikuti logikanya Mas Umam, artinya dalam konteks PBNU dan PKB, sebenarnya harus berhati-hati sekarang PKB. Karena kita Bisa lihat posisi PKB, PBNU sekarang tapi juga sebaliknya, kalau PKB mampu meyakinkan dengan segala negosiasi, kompromi antara misalnya Caimin dengan Pak Prabowo, dengan Pak Prabowo. without any qualification. Oke. Saya misalnya minta satu dan satu misal dalam tanda kutip sesuatu yang tidak bisa diomongkan. Oke, kabulkan. Completely submit to the power. Dah tunduk 5 tahun nggak ada perlawanan, jadi anak manis. Fine saja. Kalau bahasanya Pandana Baban menyerahkan leher gitu lah. Menyerahkan leher. Tapi mungkin ya, Sangat mungkin. mungkin. Dalam politik apa yang nggak mungkin? Nggak ada yang nggak mungkin. Enggak, yang aku nggak mungkin adalah yang menurutku ya, aku agak berbeda itu adalah jangan sampai kalau katakanlah PKB Muhaimin itu deal dengan Pak Prabowo, apapun kondisinya, ya PBNU-nya biarkan saja. Nggak ada istilah mengambil alih PBNU, nggak ada muktamar luar biasa untuk PBNU, karena narasinya berbeda. Ini isinya orang-orang berilmu dan kemudian jadi panutan loh. Kita bicara NU loh ya. Iya. Gitu loh. Artinya kalau tadi posisinya adalah PKB tandingan PKB apa oke. Tapi kalau dalam konteks ini kita harus kecualikan ini PBNU. Katakanlah PBNU harus legowo kekuasaan yang baru itu menerima apapun tawaran dari PKB dan kemudian deal dengan itu jalan, ya sudah PKB-nya biar jalan sendiri. PBNU menerima tawaran dari PKB. PKB menerima tawaran Pak Prabowo. Oh, oke. Kayak tadi kan logikanya Jadi ya Mas. PBNU-nya jangan diambil. Mungkin Kita juga harus mengingatkan mungkin katakanlah. faktor kekuasaan tampaknya kalau di diskusi kita ini tampaknya berpotensi memerankan posisi yang cukup sentral, bahkan lebih sentral daripada para kiai khos yang berada di lingkup tradisi Nahdliyin. Nah maka ini menjadi wake up call secara moral etik bagi penguasa yang akan datang, tolong juga untuk ikut menjaga PBNU itu sendiri. Jangan narik-narik. Apapun Oke. tetap dikembalikan pada konteks koridor Yes. tugas kefungsiannya politik keumatan, kebangsaan tanpa kemudian masuk dalam dinamika kekuatan politik praktis yang justru akan mendelegitimasi muruah atau martabat, marwah. Tapi dari- apa itu mungkin dari kalau Nahdlatul kita Ulama itu sendiri. tahu agenda politik sebentar lagi ada pilkada? Ini hitungan bulan loh. Iya. Apa itu mungkin? Kalau pilkada per hari ini tampaknya sudah mengalami pengutupan-pengutupan. Ya. Oke. Diakui atau tidak benturan antara PKB dan PBNU misalnya, atau elit-elit di PKB dan elit-elit di PBNU, dalam konteks tertentu memang ada implikasinya. Ya. Yang paling terlihat ya Jawa Timur. Jawa Timur saya pikir petanya sangat clear itu, mana yang didukung oleh PBNU, mana yang tidak. Tetapi di saat yang sama PKB kan punya golden ticket di Jawa Timur. Ya. Dan besar kemungkinan tidak akan menyerahkan begitu saja sehingga kemudian tercipta kotak kosong. Kotak Nah, kosong. pasti akan diciptakan satu mesin kekuatan politik baru yang cukup kompetitif untuk berhadapan-hadapan dengan Mbak Dan Hovifah. calon gubernurnya sudah tersedia.
calon gubernur sudah tersedia, tinggal ya pengesahan legalisasi saja. Ya. Kalaupun yang lain barangkali tidak begitu terlihat, tetapi hanya di lokus-lokus tertentu saja yang barangkali akan terdampak Itu dari calonnya konflik. PKB yang disiapkan Yai Marzuki Mustamar. Marzuki juga. Mustamar, Oh, menurut Marzuki informasi. Mustamar. Lah, itu kan Yang kemarin dipecat sama Lah, itu kan satu Gus Yahya. contoh maksudku. Betul. Kalau Sebagai itu simbol dicalonkan, perlawanan. itu kan perlawanan Iya. dibacanya oleh PBNU. Kurang ajar nih anak. Ini tak pecat malah dijadiin calon. Betul, Ini betul. gitu. Kalau itu terjadi apa nggak makin tambah panjang itu? Memang ini akan konfliknya? panjang. Oh. Makanya, nah ini wake up call lah sekali lagi buat sedulur-sedulur, para senior-senior di Nahdlatul Ulama. Berkonflik itu ya biasa, tapi jangan panjang-panjang. Ini Kalau urusannya bisa kemana-mana. Kalau menurut Mas Umam, apa yang mungkin bisa dilakukan? Katakanlah, nggak usah lah berharap dari orang luar dulu ya. Iya. Berharap dari dua entitas Nahdien ini agar mereka bisa islah lah ya, berdamai dan ya kembali ke peran dan Iya. posisinya masing-masing. Masing-masing pihak harus ngerem diri. Hmm. Dan kalau misal memungkinkan ada poros yang Ini lebih masalahnya. poros yang lebih genuine, yang lebih muda untuk menyampaikan moral call secara etik untuk kembali pada konteks kinerja, pada konteks tanggung jawab moral keagamaan masing-masing. Karena kalau enggak ini saut-sautan, tiba-tiba ada dilaporkan oleh sejumlah elemen di Polda Jabar, ada yang melaporkan KPK. elemen di KPK. Ini kan sesuatu yang seolah seperti genuine, tetapi kan ini kan politically Iya, orchestrated, iya. politically engineered. Iya. Nah, yang seperti itu direm lah. Tapi juga sama, baik di PKB yang itu direm, yang di sosial media tetap kenceng. Enggak. Problemnya ini itu tadi poin kita adalah kalau pakai istilah pinjam istilah rem itu yang kita pertanyakan dari awal kita. rem belum. Kok kayaknya nggak ada rem ini dua-duanya ini? Ini kok Ya, kayak terbuka. Lo itu sekali contohnya lagi. itu tadi sampai terbuka di luar, sampai Iya. lu Sampai elu. mobil rusak. Itu kan udah nggak ada remnya itu. Memang kalau ego sudah terpantik itu, Mas Yogi, ya memang pertarungan bisa semakin fatal. Terbuka ya. Tapi ya ingatlah rumus konflik itu, ya menang jadi arang, kalah jadi abu. Oh, jangan sampai ngobong kapal lah ya. Nah, Kapalnya itu kebakar. inilah. Karena kalau misal kemudian kita memperturutkan ego, ya semuanya akan kena. nggak ada Nggak akan habisnya. ada habisnya, nggak akan ada ujungnya. Dan justru yang ada adalah ya bukan kemaslahatan, tapi ya kemudorotan untuk semuanya. Nggak ada yang mendapatkan manfaat dari konflik itu. Mungkin nggak sih salah satu penyelesaiannya bahwa oke lah PBNU kan bagaimanapun secara historis masih boleh mengklaim PKB ini lahir dari rahimnya PBNU. Ya memang Iya kan? fakta historisnya demikian. Terus PKB juga ya sudahlah akuin karena suka tidak suka dalam perjalanannya PKB-nya Muhaimin ini kan juga banyak mendapatkan dukungan dari NU otomatis kan di Jawa Timur misalnya dia suara yang signifikan itu kan bahkan saya dengar itu bahwa ada tokoh lah di Jawa Timur di saat Pilpres itu dia meyakinkan kiai-kiai sepuh bahwa untuk Pilpres pilihlah Prabowo Gibran tapi untuk partai tetap pilih PKB misalnya. Siapa itu? Ya nanti aja lah. Mbak Hovifah ya? Oh iya, udah tahu ya. Ya itu Mbak Hovifah gitu. Nah, ya itu kan artinya. Itu berarti saking sayangnya Mbak Hovifah pada PKB. Betul. Iya, Betul. iya. Oh. Dan juga menjaga hati Ya. dari para Mungkin nggak? senior-senior di Mungkin PBNU. nggak? Misalnya, ya sudah. Kan selalu punya cara tuh, duduk bareng, pakai istighosah, kayak semuanya datang duduk bareng, yang memfasilitasi itu ada kiai sepuh yang masih dihormati, let's say katakanlah Gus Mus misalnya, ayo duduk bareng dinasehati bersama dua-duanya, itu ciri khas NU kan, dinasehati terbuka di depan para santri, dinasehati di pondok pesantren yang paling top di Jawa Timur, kemudian semuanya guyon-guyon, ya kan, diakhiri dengan guyon-guyon, terus kemudian pulang. Iya kan selesai, semuanya kan juga saudara sebenarnya tuh itu. Tapi kan tidak sesederhana itu kan. Ketika kita bicara soal tadi, itu tadi. Bahwa semua ujungnya ada yang lebih butuh dari kedua organisasi ini, PBNU dan Iya. itu yang sejauh mana ini kita akan berhenti. Kalau aku kok melihat sepertinya
ada pihak yang sudah menurunkan order untuk mencoba menguasai PKB. Dan itu sebetulnya di partai-partai lain lazim terjadi. Golkar misalnya ada isu kapan September atau Desember misalnya Munasnya. Kalau September ya habis nih ketua yang sekarang. Itu kan bergerak juga. Artinya cara-cara itu selalu muncul kan di partai politik. Kalau kita melihat PKB sebagai partai politik. Dan menurut Mas Yogi, PBNU mendapatkan order itu maksudnya? Ya nggak tahu. Aku agak menyayangkan kalau PBNU. Cuman kok sampai begitu, itu yang membuat remnya itu blong gitu loh. Harusnya kan menurutku ya, gak usah diladenin lah. Kan beda wilayah. Tapi ini sekali lagi, ini soal kayak kehilangan muka, soal seperti ngejar target, seolah takut kehilangan posisi menteri yang biasanya selama ini dipegang oleh dia, gitu-gitu loh. Ini kan bicara soal kekuasaan. Itu berbeda DNA-nya. Lah iya, jangan-jangan makanya tadi saya tanyakan sama Mas Umam, apakah ini ya, katakanlah kalau ini dianggap sebuah konflik, pemicunya adalah sangat-sangat sederhana itu gitu loh. Hanya soal pride, soal ego gitu loh. Tapi jangan-jangan kan ada perebutan resource misalnya, Pastilah. perebutan posisi, Pasti. dan kekuasaan gitu loh. Dan juga ketakutan-ketakutan akan ancaman-ancaman yang mungkin bisa saja terjadi kalau ini tidak dilakukan seperti itu. Pasti. Cuman kan Ya, ini makanya rumus konflik itu kan katanya injustice is the mother of conflict katanya. Sama, makanya kemudian bisa dilakukan apa? Ya, tadi ngerem itu sesuatu yang sifatnya subjektif. Tetapi dalam konteks politik praktis ya, distribusi sumber daya yang merata, yang tidak menunjukkan gap yang terlalu jomplang, itu bisa menjadi salah satu opsi untuk kompromi tapi satu sama ngomong-ngomong, lain kekuasaan. yang di hadapan saya dua-duanya kader PMI ya. Iya, PMI. Kita NU. Tapi PMI nggak nanya PMI. NU Pak. Loh bukan nanya, ini soal PMI nanya. Gak apa-apa PMI. Ini merah PM Loh, Green. bukan. Ini PMI. Enggak, masalahnya Caimin itu PMI. Ya. Oh, ini Nggak ada hubungannya. itu kalau misal dalam konteks relasi PKB PBNU memang ada spekulasi, sifatnya spekulasi, seolah-olah ini kemudian bisa ditarik. Kok ini merepresentasikan teman-teman PMI, ini merepresentasikan teman-teman HMI. Oh, enggak sebetulnya. Tetapi kalau misal kemudian itu diperturutkan, itu spektrumnya menjadi melebar. kemana-mana dan Tetap, tidak produktif Meskipun untuk kita teman-teman. tidak bisa menghindari fakta bahwa Iya. Gus Ipul ini juga HMI. Gus Ipul HMI, Gus Yahya juga Gus HMI. Yahya juga HMI. Dan Tapi bukan itu kan? Bukan. Biar clear, Tapi artinya Gus bukan Yakut soal PMI konflik loh. itu kan. Gus Yakut PMI kan nih? Gus Yakut kurang tahu sepertinya ya. Nah, daripada kita melebar ke konflik HMI dan PMI dan itu tidak bagus, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Ketemu lagi di Lanturan minggu depan. Terima kasih.